Sahabat muslim, itulah perbandingan bumi kita dengan benda langit lainnya. Masya Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya ya sahabat muslim, hanya makhluk kecil yang lemah. Namun mengapa kita masih memiliki sifat sombong? Subhanallah. Bukti kebesaran Allah tentang alam semesta dan cara kerjanya telah Allah abadikan dalam surat Al-Furqan ayat 61 yang berbunyi, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Surat ini pun telah membuat para ilmuwan antariksa modern keheranan. Karena di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa bulan hanya memantulkan cahaya matahari dan tidak memiliki cahaya sendiri. Padahal teropong baru ditemukan di abad ke-16 atau sekitar 1000 tahun setelah Islam ada. Namun ternyata Allah sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu lewat surat Al-Furqan ayat 61. Fakta tersebut ada pada kalimat matahari dan bulan yang bersinar. Penyebutan bulan bersinar di dalam bahasa Al-Quran memiliki arti kata nur atau munir, yang artinya biasan atau refleksi. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, bulan tidak pernah disebutkan sebagai siraj atau benda yang memiliki cahaya sendiri. Nah, sahabat muslim, melihat alam semesta yang luas ini, tentunya kita menjadi penasaran. Kira-kira apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum alam semesta ini ada? Mengenai hal tersebut, setidaknya ada 4 pendapat yang menjelaskan hal-hal apa saja yang Allah ciptakan pertama kali. Dalil yang pertama menyebutkan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur atau cahaya Nabi Muhammad. Dalam kitab Sirul Asror, karya Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan yang pertama kali diciptakan Allah sebelum segala sesuatu adalah Nur Muhammad. Pendapat yang kedua merupakan pendapat mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang percaya bahwa yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena takdir atau kalam. Hal ini didasarkan pada hadis berikut dari Ubadah bin As-Samit. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah Al-Kalam atau pena. Lalu dia berkata kepada pena tersebut, tulislah. Pena berkata, apa yang aku harus tulis? Allah berkata, tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari kiamat. Pendapat yang ketiga berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim yang menyebutkan bahwa makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah arsy, di mana Allah tinggal di atasnya. Lalu pendapat yang terakhir adalah air. Mengapa air? Hal ini berdasarkan dalil berikut. Allah dahulu, tidak ada sesuatu pun selainnya. Arsinya di atas air. Lalu Allah menulis takdir segala sesuatu di azikri atau lembaran catatan takdir. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Ulama memang berbeda pendapat tentang awal mula makhluk yang diciptakan, tapi setidaknya berkisar antara air, arsi, dan pena. Terlepas dari dalil penciptaan, tentu saja Allah menciptakan semua hal itu dengan manfaat dan maksud. Tak ada yang Allah ciptakan secara sia-sia tanpa makna. Maka timbullah pertanyaan, di alam semesta yang luas ini, apakah Allah hanya menciptakannya untuk manusia dan jin saja? Jika ya, mengapa manusia diberikan keterbatasan untuk menjangkaunya? Dan jika tidak, apakah ada hamba lain yang Allah ciptakan? Ternyata hal tersebut pun sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan Kiai Haji Ali Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tema kita kali ini agak spesifik ya, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan perkembangan dunia modern, di mana seputar masalah aliens atau juga bahkan UFO. Nah, bagaimana perspektif Islam dalam memandang fenomena seperti itu, baik aliens maupun fenomena UFO itu? Al-Quran menegaskan di surah 16, surah nomor 16 itu surah An-Nahl ya, ayat yang ke-8. Apa firman Allah? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dia yang menciptakan makhluknya di antara yang kamu tidak tahu. Maka dari sini, meskipun kita tidak temukan ayat secara khusus tentang aliens dan tentang objek yang lain, tapi Al-Quran mengisyaratkan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta itu menciptakan jenis makhluk yang kita tidak diberitahu oleh Allah.
maka menolaknya bukan sikap bijaksana, karena ada isyarat di Al-Quran. Tapi menerima mentah-mentah tanpa pertimbangan akal sehat juga bukan sikap yang baik. Yang baik apa? Biarlah itu menjadi dinamika kehidupan manusia, sampai secara akal sehat, penelitian sains menunjukkan bahwa ada loh yang benar, aliens itu, maka pun kita tidak bersalah. Karena memang Al-Quran mengisyaratkan ada makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan Allah, dan kita tidak diberi kemampuan untuk mengetahui hakikat makhluk itu. Yang pasti Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala makhluknya, dan kita semua termasuk dari makhluk ciptaan itu. Dan kita bersyukur karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut aliens dan tidak terlalu kepo, maaf kok kepo ya, rasa ingin tahu berlebihan terhadap aliens. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.